Mari kita analisa kemiripan antara kepemimpinan STY di Timnas dengan Mikel Arteta di Arsenal. Diharapkan setelah kita dapat benang merahnya, kita dapat secercah gambaran begitu kompleksnya tugas seorang pelatih kepala, sehingga kita dapat menghargai kerja kerasnya. Yang pertama, durasi kontrak, target utama, dan penanganan tim. Mikel Arteta resmi ditunjuk sebagai manajer Arsenal pada tanggal 22 Desember 2019 dengan durasi 3,5 tahun. Arteta menggantikan Unai Emery yang dinilai gagal. Target utama dari manajemen adalah kembali menjadi penantang gelar Liga Primer serta posisi 4 besar yang menjamin bermain di Liga Champions Eropa. STY resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas pada tanggal 28 Desember 2019 dengan durasi 4 tahun. STY menggantikan Simon McManamy yang juga dianggap gagal setelah hancur lebur di penyisihan pra-Piala Dunia Qatar 2022. Target utama adalah performa apik dalam Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Namun ada yang berbeda dari penunjukan STY. Ternyata STY bukan hanya dibebani Timnas U20, tetapi sekalian Timnas U23 dan Timnas Senior. Hal ini berbeda dengan yang diemban oleh Mikel Arteta di Arsenal, hanya menangani tim senior, sedangkan tim junior dan akademi mempunyai pelatih tersendiri. Yang kedua, keras, tegas, disiplin, detail, dan tidak takut kontroversi. Beberapa pemain yang terdepak dari Arsenal, diantaranya Pierre-Emerick Aubameyang, Mesut Ozil, Matteo Guendouzi, Nicolas Pepe. Beberapa pemain yang terdepak dari timnas, diantaranya Evan Dimas, Osvaldo Hai, Nur Hidayat Haji Haris, Rifat Marasabesi. Yang ketiga, tim didominasi pemain muda. Sungguh mencengangkan bahwa Arsenal adalah tim skuad termuda di Liga Premier 2022-2023 dengan rataan usia 24,7 tahun. Hebatnya, saat ini Arsenal menduduki peringkat teratas Liga Premier. Semua orang akan tahu siapa Emil Smith Rowe, Bukayo Saka, Gabriel Magalhaes, serta Ben White. Di timnas, STY lebih sadis lagi. STY mereformasi pemain timnas dengan kebijakan potong generasi. Rataan pemain timnas untuk Piala AFF 2022 adalah 24,7 tahun. Semua orang tahu siapa Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Pratama Arhan, Asnawi, Elkan Bagot, hingga Marcelino Ferdinand. Yang keempat, didukung petinggi federasi atau klub serta pastinya oleh sebagian besar fans. Di awal Arteta menangani Arsenal, beberapa suara sumbang mengemuka. Namun sejalan dengan berjalannya waktu serta meningkatnya performa tim, maka klub serta fans mendukung penuh Arteta. Arteta pun telah memperpanjang kontraknya di tahun 2022. Di timnas pun, suara sumbang agar STY out pun masih ada terdengar. Namun jumlahnya sedikit. Hanya sayangnya, beberapa suara sumbang ini datangnya dari anggota Exco PSSI yang seharusnya mereka berpikir untuk sepak bola jangka panjang, bukan hanya prestasi instan. Namun, selain kemiripan di atas, ada beberapa perbedaan yang sangat mencolok dari situasi yang dihadapi kedua pelatih fenomenal ini. Yang sayangnya, situasi tersebut tidak berpihak kepada STY di timnas. Beberapa di antaranya, Arteta dibekali dengan pemain-pemain skillful dan matang dalam mentalitas, walaupun mereka masih berusia sangat muda. Sayangnya,
STY tidak mendapatkan kemewahan itu. Atribut yang kelihatan kurang sekali dari pemain timnas adalah sisi fisik, pemahaman taktik, serta mentalitas. Di tahun keempat masa kepemimpinan Arteta, secara permainan, Arteta dan pasukannya telah kembali ke trek yang benar, ke jalur juara musim 2022-2023 ini. Permainan Arsenal sudah jauh konsisten dibanding musim-musim sebelumnya. Untuk STY, permainan tim masih sering tidak konsisten. STY mengakui hal yang paling berat dalam memimpin timnas adalah melatih mentalitas pemain-pemain timnas. Mengubah mentalitas pecundang menjadi mentalitas pemenang tidak semudah membalikan tangan. Walaupun secara durasi kontrak STY memasuki tahun keempat, tetapi sejatinya secara efektif STY memimpin skuad Garuda baru 3 tahun. Hal ini akibat ketiadaan kompetisi Liga 1 musim 2020-2021 akibat pandemi COVID-19 yang berujung tidak adanya aktivitas dari timnas di pentas internasional. Sebagai kesimpulan, klub sebesar Manchester United dan Arsenal pun membutuhkan waktu untuk menjadi pasukan yang istimewa. Butuh ketekunan, profesionalitas, dedikasi, serta kerja keras. Tidak ada prestasi yang bisa diraih secara instan. Sudah waktunya persepakbolaan diisi oleh orang-orang yang mempunyai kredibilitas, integritas, serta motivasi untuk memajukan persepakbolaan tanah air. Jangan lagi sepak bola dibawa-bawa ke ranah politik dan kepentingan pribadi. Mari sukseskan KLB PSSI 16 Februari 2023. Semoga bermanfaat.